Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin wa ibadati awliyaikal mukhlasin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu banyak bersyukur di mana kita hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman. Kita masih dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di lingkungan masyarakat yang beriman, di mana negeri kita hari ini adalah negeri yang punya prestasi membanggakan ketika seluruh negeri-negeri kaum muslimin di belahan bumi ini membanggakan Indonesia sebagai negeri yang terbesar jumlah penduduk mereka yang beriman. Betapa tidak membanggakan, inilah yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW nanti. Inni mukatsirun bikumul umam. Aku bangga di hari kiamat kelak nanti akan banyak sekali pengikut umatku yang beriman dibandingkan dengan pengikut para nabi-nabi yang lain. Inilah kebanggaan negeri kita, negeri Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa selain membanggakan dari jumlah, dari kuantitas, namun kita perlu tahu dan kita perlu sadari bahwa negeri kita adalah negeri di mana ini adalah tapal batas terakhir keimanan sebelah timur, di mana ketika kita menuju arah timur setelah ini tidak ada keimanan. Betapa kita ini adalah benteng terakhir keimanan sebelah timur dari sisi geografis jelas. Betapa jauh sekali sumber keimanan itu dulu datang dari Mekah sampai ke negeri kita hari ini. Sementara benteng keimanan di sebelah barat adalah negeri Maroko. Barangkali kalau negeri Maroko mereka perlu berbangga, betapa tidak. Di sana ada ratusan, mungkin ribuan ulama-ulama, para ahli ilmu lahir dari negeri Maroko. Betapa tidak, ada universitas yang paling tua yang pernah dimiliki oleh bumi ini. Itulah universitas yang ada di Maroko yang dulu digagas oleh kaum muslimin, Universitas Al-Qarawiyun. Dari sanalah lahir ribuan, puluhan ribu ulama yang kemudian menyebarkan ilmu hidayah ini ke seluruh penjuru bumi, termasuk bumi negeri pertiwi kita hari ini. Betapa membanggakan negeri Maroko ketika mereka bisa memberikan cahaya pelita sampai ke Eropa. Betapa Andalusia, negeri iman, selama 800 tahun itu diberikan pelita sumbernya dari Maroko. Mereka justru membanggakan. Sekali lagi, membanggakan bagi mereka. Betapa tidak, betapa iman itu yang sumbernya dari Makkah Al-Mukarramah. Para sahabat, para penerus mereka menyebarkan cahaya itu justru ke arah barat, tidak ke arah timur. Betapa tidak. Para sahabat kemudian membuka futuh negeri-negeri kaum muslimin. Hari ini lebih ke arah barat, ketika kaum muslimin ke arah Syam atau ke arah Yaman atau ke Mesir, ke Libya, ke Aljazair, itu semuanya lebih ke arah barat. Sementara
Islam nanti sampai ke Andalusia, itu karena memang para sahabat langsung terlibat dalam peristiwa-peristiwa futuhat, dalam peristiwa-peristiwa mulia menyebarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Sementara negeri sebelah timur memang membanggakan, nantinya akan ada negeri yang dulu menjadi mercusuar bumi hari itu adalah Basrah, Kufah. Namun sekali lagi, bahwa Basrah dan Kufah tidak terlalu jauh dari Makkah, maka tidak terlalu heran. Tapi negeri kita Indonesia, negeri yang begitu jauh dari datangnya sumber cahaya iman, Makkah dan Madinah, kita mampu mendapatkan prestasi luar biasa, menjadi negeri penyumbang terbesar jumlah kaum muslimin yang ada di muka bumi sampai hari ini. Ini peristiwa yang membanggakan. Betapa kita tidak membanggakan peristiwa prestasi ini ketika Rasulullah SAW membanggakan kita semuanya di depan para sahabat Nabi. Jauh nun ketika Rasulullah SAW hidup, ketika Rasulullah mengatakan, tuba liman ra'ani wa amanabi, beruntung orang yang melihatku kemudian mereka beriman kepadaku. Ini adalah para sahabat. Para sahabat beruntung karena mereka bertemu dengan Rasulullah kemudian beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Wa tuba, kata Rasulullah, liman lam yarani wa amanabi, beruntung kalau kalian melihatku kemudian beriman, tapi ada nanti suatu zaman mereka tidak melihatku, lam yarani wa amanabi, tapi dia beriman kepadaku, kata Nabi SAW. Dan lebih beruntung lagi, kata Rasulullah, tuba, sampai 3 kali keberuntungan dibandingkan dengan mereka yang melihat Rasulullah dan beriman, dibandingkan dengan para sahabat Nabi yang mulia itu. Bahkan di dalam riwayat disebutkan tuba sab'a marrat, sampai 7 kali keberuntungan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, nanti suatu zaman mereka hidup memegang agama itu, al-qabid al-jamr, kal-qabid, al-qabid al-din, al-qabid al-din, kal-qabid al-jamr, yang memegang iman, memegang agama ini seperti memegang bara api. Sayati zamanus sabr, itulah zaman kesabaran. Ketika mereka memegang keyakinan keimanan mereka seperti memegang bara api. Ketika dipegang panas luar biasa, menyiksa seluruh apa yang ada padanya. Tapi ketika mereka tidak tahan kesabaran memegang iman, mereka lepaskan iman itu, akan terlepas sama sekali. Inilah yang kata Rasulullah SAW, al-amil minhum, yang memegang keimanan seperti itu di antara mereka. Mereka memegang keimanan itu seperti ka'ajri khamsina minkum, seperti 50 kali orang yang beramal di antara kalian. 50 kali lebih baik di antara kalian. Para sahabat bertanya, dibandingkan dengan kami atau dibandingkan dengan di antara mereka ya Rasulullah? Bahkan dibandingkan dengan kalian. 50 kali lebih baik daripada para sahabat. Ya Allah, inilah yang kita harapkan, kebanggaan yang tidak diberikan kepada mereka yang dulu hidup bersama Rasulullah SAW. Tentu hadis ini kemudian mengundang pertanyaan, apa iya kita adalah orang-orang yang lebih baik 50 kali dibandingkan para sahabat? Apa iya Abu Bakar terlewati keistimewaan dan kemuliaannya? Betapa kita tidak punya prestasi apa-apa dibandingkan dengan prestasi Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dia nanti dipanggil dari 8 pintu surga, semuanya merindukan supaya pintu itu dimasuki oleh Abu Bakar. Betapa Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga setelah para nabi. Betapa Abu Bakar As-Siddiq imannya kalau ditimbang dibandingkan dengan seluruh iman yang ada di muka bumi ini, iman Abu Bakar lebih berat dibandingkan seluruh iman yang ada pada manusia seluruhnya.
dari sejak zaman Nabi sampai hari kiamat nanti tiba. Apakah kita lebih baik dari Abu Bakar 50 kali? Ya Allah, apakah iya? Pertanyaan-pertanyaan ini yang harusnya harus terus kita renungkan, betapa kita tidak punya prestasi apa-apa dibandingkan Utsman bin Affan. Dibandingkan Utsman bin Affan ketika seluruh manusia membaca Al-Quran. Ketika seluruh manusia membaca Al-Quran, Utsman mendapatkan nilai kebaikan dari bacaan yang mereka lakukan. Betapa tidak. Ini kita, mushaf yang kita hari ini baca, semua atas jasa Utsman bin Affan. Betapa tidak Umar ibn Khattab yang membuka perjuangan kaum muslimin sampai ke 2/3 dunia. Hari ini kita punya prestasi apa? Apakah kita masih mau dan mampu mengatakan kita masih lebih baik daripada para sahabat 50 kali? Demi Allah, kita tidak punya prestasi apa-apa. Apalagi kita hidup di negeri nun jauh dari sumber datangnya iman. Apakah benar bahwa iman kita masih seperti iman mereka, kokohnya, kuatnya, tegak, berdiri? Izah kaum muslimin hari ini di mana? Ketika Allah Subhanahu wa taala membanggakan, bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membanggakan iman itu. Sesungguhnya ini pertanyaan, apakah iya kita lebih baik dari para sahabat? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Ternyata ini tantangannya. Betapa kita, kalau dilihat dari geografis kita, ini adalah benteng terakhir keimanan. Ke timur, setelah itu tidak ada iman. Betapa di Papua Nugini, ya, negeri yang terletak di sebelah timur negeri yang kita cintai ini, di sana iman menjadi iman yang sangat memprihatinkan, minoritas. Betapa ada di bawah negeri kita ini kekuatan, kekufuran besar, Australia yang siap ingin mencaplok seluruh negeri kita yang kita cintai hari ini. Betapa bagian dari negeri ini sudah menjadi korbannya. Dulu Timur Leste bagian dari negeri yang kita cintai, tapi karena iman mereka lebih memilih untuk memisahkan diri. Betapa memprihatinkan negeri itu hari ini. Secara ekonomi, negeri Timur Leste menjadi negeri yang sangat terpuruk. Betapa tidak terpuruknya se-Asia Tenggara, bahkan mungkin se-Asia. Itulah negeri yang sangat memprihatinkan. Kita bersyukur kita masih dikuatkan dengan iman di negeri ini. Tapi ingat, betapa ini adalah tantangan. Ketika dulu Andalusia menjadi negeri yang diperebutkan antara iman dan kekufuran, sesungguhnya antara iman dan kekufuran itu saling adu kekuatan dan saling tarik-menarik mana yang lebih perkasa di antara mereka. Andalusia 800 tahun sebagai negeri iman, Darul Muslimin, Darul Iman. Tapi hari ini Spanyol telah terlepas dari iman. Spanyol yang dulu menjadi kebanggaan kaum muslimin, Spanyol hari ini, betapa negeri yang begitu mercusuar di sekian banyak negeri Eropa, Spanyol menjadi negara yang membanggakan. Kita paling tidak mengenal bagaimana dua kota yang paling disebut-sebut di seluruh lisan penduduk bumi hari ini. Madrid. Kenapa Madrid begitu dahsyat daya tariknya? Karena pernah hidup dua peradaban dunia, peradaban iman dan peradaban Eropa. Betapa indahnya negeri itu sebab karena Islam pernah hidup 800 tahun di negeri itu. Sayangnya begitu dekat dengan tarikan kekufuran dan iman di ujung daripada
ujung barat itu ternyata begitu lemah, akhirnya mereka dipukul mundur kembali ke Eropa. Penduduknya hanya punya 3 pilihan: kafir, atau kalian mati di tanah itu, atau kalian harus keluar dari Andalusia. Dan Andalusia hari ini telah terhapus dari peta keimanan menjadi kota negara Spanyol atas jajahan negeri kekufuran. Dan inilah bahayanya hidup di benteng terakhir keimanan. Betapa dulu ya negeri yang mereka bangga-banggakan sebagai ibu kota Romawi sebelah timur, mana hari ini? Dia adalah negeri Turki yang dulu mereka bangga-banggakan sebagai ibu kota Romawi sebelah timur. Tapi sayangnya dia terlalu dekat dengan datangnya Islam. Dia terlalu dekat dengan Syam. Dia terlalu dekat dengan Mekah, Madinah. Akhirnya kaum muslimin memberikan kabar gembira lewat lisan Rasulullah. La tuftahannal Konstantinia fa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaishu jaishuha. Konstantinopel akan ditaklukkan. Siapa yang menaklukkan? Fa ni'mal amiru amiruha. Sebaik-baik penakluk adalah panglimanya. Sebaik-baik yang menaklukkan adalah jaishuha, adalah tentaranya. Kenapa dia diambil alih oleh kaum muslimin? Terlalu dekat dengan sumber keimanan. Hari ini negeri kita terlalu dekat dengan kekufuran. Apakah benar bahwa kita akan tetap tegak di atas keimanan? Karena banyak tarikan-tarikan yang akan mempengaruhi iman di negeri ini. Katakan misalnya, seandainya kita hari ini terlalu berbeda secara zahirnya saja di antara sekian banyak negeri kaum muslimin. Katakan kalau nanti kita tawaf di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah, kalau kita tawaf, orang akan sangat mudah mengenali asal negara kamu pasti dari Indonesia. Kenapa bisa begitu mudah mereka mengenali bahwa kamu dari Indonesia? Kenapa? Dari pakaiannya. Sementara seluruh pakaian negeri-negeri muslim akan sulit dibedakan. Semuanya mereka sama. Kalau laki-laki pakai jubah, warnanya putih. Kalau perempuan mereka pakai abaya, warnanya hitam. Semua, apakah Irak, apakah Basrah, apakah Kufah, apakah Syam, apakah Yaman, apakah Mesir, apakah Aljazair, apakah sampai ke Maroko, hampir mereka sama pakaiannya. Jubah putih kalau laki-lakinya, kalau perempuannya akan memakai abaya warna hitam. Tapi tidak untuk negeri Indonesia. Dia akan pakai celana dengan baju ya seperti kita hari ini. Akan sulit dibedakan ketika negeri Indonesia penduduknya ada di Amerika. Semua sama. Secara wajah mungkin bisa dibedakan, tapi secara pakaian kita sama. Pakai kaos oblong, mereka juga pakai kaos oblong. Kita pakai celana jin, mereka juga pakai celana jin. Kita pakai jas, barangkali pakai dasi, mereka sama. Mereka akan pakai dasi. Amerika lebih mirip dengan Indonesia. Indonesia akan sangat mudah dibedakan dibandingkan dengan negeri-negeri Islam lainnya. Apa ini artinya? Artinya dari sisi penampilan kita lebih dekat dengan negara barat daripada negara Islam itu sendiri. Dari sini kita sudah bisa menilai secara kasat mata, kita sudah mirip ya, kita sudah terpengaruh dengan budaya negeri kafir dari sini, dari sisi ini. Tapi mudah-mudahan dari sisi iman kita akan tamayus, kita akan jelas berbeda. Mereka negara kafir, kita negara iman. Tentu iman Islam tidak membawa pakaian secara khusus. Asal menutup aurat, asal ada syarat-syarat yang dipenuhi dari tujuan pakaian, pasti ini diterima. Ini bukan bab masalah apakah boleh pakai kaos oblong atau celana jin. Ini babnya bab yang berbeda. Tapi dari sisi ini kita lebih dekat dengan pakaian orang-orang yang tidak
mengakui Islam sebagai sebuah agama kebenaran. Tapi okelah, tidak ada masalah dari sisi ini. Tapi setidaknya ini sudah menjadi indikator awal bahwa ada pengaruh-pengaruh kekufuran di negeri ini. Hanya saja nanti kemudian kita punya tugas yang berat, yaitu bagaimana kita menjaga anak negeri ini agar negeri ini tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti negeri Spanyol yang dulu pernah menjadi benteng terakhir kaum muslimin, tidak menjadi seperti negeri Turki yang dulu terlepas dari negara karena diperebutkan oleh dua kekuatan. Tentu kita berbangga bisa menaklukkan Turki karena ini memang Rasulullah SAW sudah nubuatkan. Tapi bagaimana untuk negeri ini? Negeri ini dengan nubuatnya Nabi SAW membanggakan, fa inni mukasirun bikumul umam. Negeri ini menjadi negeri kebanggaan Rasulullah karena Rasulullah SAW memprediksi ada mungkin jutaan manusia yang akan menjadi pengikut Nabi di hari kiamat. 270 juta beriman di negeri ini. Kalau hanya Saudi Arabia hanya sekitar 30-35 juta, berkali-kali lipat, 6-5 kali lipat dibandingkan penduduk negeri yang dulu adalah sumber datangnya cahaya keimanan itu. Inilah yang membanggakan anak negeri ini. Tentu ada satu kabar gembira yang lain, bahwa 10-20 tahun ke depan, 20-25 tahun ke depan, pada puncaknya 2045, negeri ini dan seluruh negeri kaum muslimin ada istilah bonus demografi. Bonus demografi ketika seluruh penduduk negeri kaum muslimin, terutama negeri kita Indonesia, 60-80% penduduknya adalah penduduk usia produktif. Usia produktif ketika semua bisa dimanfaatkan dengan usia produktif itu 80%. Hanya 20% saja yang usia sudah tua renta atau masih anak-anak usia produktif 80%. Ini sebuah kebanggaan negeri ini. Artinya 2045 kita akan pada puncak kemajuannya kalau itu dijaga keimanan dan amanah Allah Subhanahu wa taala di sini. Sementara negeri-negeri barat, negeri-negeri kafir, mereka justru berbanding terbalik. 80% mereka semuanya sudah tua renta. Usia mereka sudah akan mati, dikubur dan dimakan cacing belatung. 80% anak negeri ini usia produktif. Sementara untuk negeri-negeri Eropa, negeri-negeri kafir, yang mereka justru berbanding terbalik ketika usia mereka yang 80% itu usia tua renta yang sudah siap dimasukkan ke kubur, dimakan cacing belatung. Namun ingat bahwa ketika usia produktif anak negeri ini, kemudian ternyata justru kita tidak bisa bimbing mereka, kita tidak bisa siapkan mereka, iman mereka lemah, moral mereka rusak, maka rusaklah negeri ini sehancur-hancurnya. Ini malapetaka besar ketika kita tidak bisa menyiapkan mereka dengan sebenar-benarnya kekuatan iman dan akidah mereka. Moral mereka akan hancur, menjadi beban yang begitu berat untuk negeri ini. Ketika orang barat hari ini sudah menyiapkan itu semuanya, mereka menggunakan tenaga-tenaga mesin yang jauh lebih produktif, mungkin ribuan kali yang dilakukan oleh manusia. Apa yang akan kita lakukan dengan anak negeri ini? Anak negeri ini justru mereka mulai dirusak moralnya. Betapa kita menjadi beban negeri ini. Betapa pejabat-pejabat kita yang harusnya ngurusi rakyat dan negeri ini justru menjadi pemberat
beban yang menggelayuti negeri ini. Harusnya kalau sudah seorang menjadi pejabat, menjadi menteri bahkan, pejabat tertinggi negeri ini, harusnya dia sudah tidak lagi menjadi beban negara. Tapi nyatanya dia masih justru ditangkap KPK karena korupsi dana COVID 17 miliar, karena suap, karena dengan segala kebobrokan moral anak negeri ini ketika mereka menjabat sebagai pengelola negara. Di mana hari ini iman kita? Tidak ada cara lain kecuali iman yang harus ditanamkan, iman mereka yang harus dikuatkan ketika mereka mengambil hak yang bukan haknya, adalah sesuatu yang haram, yang dilarang. Itu adalah kebatilan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Siapa yang akan terhindar dari itu? Bukan siapa-siapa kecuali mereka adalah orang yang kokoh imannya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini apakah anak negeri ini kemudian sudah ditanamkan iman kepada mereka? Hari ini apakah mereka sudah benar cara berislam mereka? Kalau ini ternyata kita tidak menanamkan dan mendidik mereka dengan keimanan, maka musibah 80%. Bayangkan kalau mereka semuanya adalah pezina. Bayangkan kalau mereka semuanya adalah begal. Bayangkan kalau mereka semua adalah koruptor. Bayangkan kalau mereka semuanya moralnya bobrok, tidak punya moral, tidak punya aturan. Bayangkan betapa negeri ini akan menjadi negeri yang berlipat-lipat kehancurannya. Malapetaka besar untuk negeri ini. Maka di mana posisi kita? Di mana yang tadinya ini membanggakan di depan Rasulullah SAW? Di mana yang kata Rasulullah SAW, tuba, beruntung dia beriman dan lebih baik dari sahabat 50 kali. Di mana posisi kita? Apakah kita yakin kita ini umat yang terbaik, atau justru kita menjadi pencoreng nama baik yang mengatasnamakan kami ini umat Nabi? Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang punya iktikad ingin memperjuangkan agama Allah, yang nanti kemudian Allah berikan lewat syafaat Rasulullah SAW pertolongan di hari kiamat. Karena memang kita telah menolong agama Allah dari kehancuran dan ke pertarungan antara hak dan batil, antara keimanan dan kufuran. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mulia kita akan disampaikan pada ujungnya. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.